ayah tak bertanggung jawab. Sosok Mujoyo Chandra mantan suami Indah Hayati. Temukan mantan istri dan anak tinggal kerangka di Padalarang. Awal penemuan dua kerangka ibu dan anak itu bermula saat mantan suami korban datang ke rumah di Bandung Barat, KBB, Jawa Barat. Kerangka ibu dan anak bernama Indah Hayati, 55, dan Ella Immanuel, 24, itu ditemukan dalam rumah mereka di Perumahan Tani Mulia, RT 11/15, Desa Tani Mulia, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Adapun sosok mantan suami Indah bernama Mujoyo Chandra. Mujoyo Chandra saat itu berkunjung pertama kali setelah bertahun-tahun berpisah dari istri dan anaknya. Diungkap oleh Ai Suryati, 54, warga sekitar, Indah dan Mujoyo Chandra telah bercerai sejak 8 tahun lalu. Sementara, Indah dan putrinya terakhir bertemu dengan warga sebelum pandemi COVID pada tahun 2019. Udah 8 tahunan lebih udah pisah. Terakhir ketemu sebelum corona, saya lupa tahunnya, itu pun tidak sama sekali ngobrol. Kalau mau kerja juga hanya lewat saja, ujar Ai Suryati, dilansir dari YouTube Tribun Jabar. Adapun awal mula penemuan dua kerangka ibu dan anak itu bermula saat mantan suami Indah berkunjung ke rumah tersebut. Maksud kedatangan mantan suami Indah hendak mengambil barang di rumah tersebut. Dia, Mujoyo Chandra, sempat laporan untuk membuka gembok mau ngambil sesuatu di dalam karena status mereka ini sudah bercerai sejak tahun 2018, ujar Kapolsek Padalarang, AKP Kusmawan di lokasi. Sementara kondisi rumah sudah tidak terawat karena warna cat sudah pudar dan di bagian luar sudah dipenuhi rumput liar. Merasa aneh, Mujoyo Chandra meminta bantuan RT dan warga untuk menjebolkan pintu yang digembok. Namun saat akan masuk ke dalam rumah, kondisi pagar pintunya tergombok. Sehingga, suaminya menghubungi RT dan warga untuk minta bantuan dengan menjebol, lanjutnya. Setelah pintu terbuka dan dilakukan pengecekan di dalam rumah, kata Kusmawan, akhirnya dua kerangka mayat ibu dan anak tersebut ditemukan di tempat tidur. Posisi saat ditemukan, kerangka tersebut terbaring di tempat tidur. Jadi, yang ditemukan ada dua kerangka yang diduga ibu dan anak. Posisinya di dua kasur yang berbeda, kata Kusmawan. Kusmawan menduga ibu dan anak tersebut diperkirakan sudah meninggal dunia sejak 6 tahun yang lalu. Ia mengatakan, rumah tersebut milik ibu dan anak itu, sehingga selama ini mereka mengunci diri atau dikunci dari dalam karena saat suaminya akan masuk, pintunya harus dijebol. Jadi, selama ini ibu dan anak itu tidak berkomunikasi dengan warga setempat, termasuk dengan suaminya, ucapnya. Sedangkan untuk penyebab kematian hingga kini masih dilakukan penyelidikan dan menunggu hasil autopsi. Jenazah sementara ini kita kembalikan dulu kepada keluarga. Apakah mau dilakukan identifikasi lanjutan atau tidak? Jadi kita akan meminta keterangan terlebih dahulu, ujar Kusmawan. Jika pihak keluarga tidak ingin dilakukan identifikasi lanjutan, kata dia, maka mereka harus membuat surat pernyataan terkait penolakan visum atau autopsi.